Di layar kaca Anda ini adalah visual terkini saudara. Proses penghitungan suara di TPS di daerah Gambir dan juga di TPS daerah Hambalang saudara. Nah, berbicara soal perhitungan ini yang juga menjadi sorotan kita bersama adalah bagaimana proses penghitungan cepat atau quick count. Kompas TV akan menghadirkan 7 lembaga survei yang akan menampilkan hasil hitung cepat yang akan berlangsung. Salah satunya adalah dari SMRC. Sudah hadir bersama kami di studio Kompas TV, Mas Denny Irvani selaku Direktur SMRC. Salam sehat Mas Den. Halo, ayo Sir. Ini cukup melegakan ya, part pertama dari hari ini yaitu proses pencoblosan. Kita lihat tadi sudah berjalan dengan lancar, semua juga sudah melakukan ataupun semua sudah menggunakan hak suaranya, termasuk saya dan Mas Denny dan juga antusiasmenya seperti apa Mas Denny melihat ini? Ya, kita melihat ya di berbagai tempat dan tayangan-tayangan dari Kompas TV juga tadi menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi. Ya, saya kira kita bisa punya perkiraan tingkat partisipasi cukup tinggi sebagaimana pengalaman kita selama ini begitu ya. Apalagi sistem atau cara pemilihannya masih sama dengan 2019 di mana pemilihan dilakukan secara serentak antara pemilihan presiden kemudian pemilihan legislatif gitu ya. Ada plus minus tentu saja tadi sudah kita bahas begitu. Tapi itu salah satu faktor yang saya kira tingkat partisipasi saya kira masih cukup tinggi di negara kita. Kalau kita bandingkan misalnya negara Amerika Serikat yang tingkat partisipasinya hanya 50% bahkan di bawah umumnya, saya kira tingkat partisipasi di pemilu kita masih akan di atas 70%. Ya, harapan kita bersama ya, tingkat partisipasi yang tinggi ini juga akhirnya menjadi berefek pada tingkat kemauan masyarakat untuk memantau bagaimana sih hasil proses penghitungan ini. Ya. Yang jadi sorotan sekarang ini kan proses penghitungan rekapitulasi yang dilakukan secara manual. Kemudian perhitungan hitung cepat ini nih. Nah, seberapa krusial akhirnya melihat proses penghitungan cepat ini? Ya, quick count itu sejak awal tujuannya adalah ada dua ya. Yang pertama mengestimasi hasil pemilu dengan metode yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, itu satu. Yang kedua adalah menyediakan data pembanding untuk rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU. Tujuan pertama punya manfaat membantu memberikan kepastian politik kepada masyarakat terkait hasil pemilu. Dan tujuan yang kedua itu punya manfaat kita bisa mengkontes kemudian atau kita bisa memastikan proses penghitungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu berlangsung secara jurdil khususnya dalam proses penghitungan suara. Nah, quick count itu kalau kita bisa sederhanakan, ya, secara sederhana itu ada proses pertama memilih sampel secara acak, kemudian mengirim relawan kepada TPS-TPS yang sudah terpilih secara acak itu. Satu TPS, satu relawan, satu TPS. Kalau SMRC ada 2.000 TPS yang kita pilih secara acak dari Aceh sampai Papua. Lalu di tiap TPS mereka melaporkan hasil penghitungan suara pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif. Dan saat itu juga ada proses validasi, kemudian data ditransfer ke media kepada Kompas TV. Sehingga prosesnya sangat cepat karena dibantu oleh infrastruktur teknologi yang sangat mendukung saat ini ya. Sudah ada aplikasi, sudah ada internet, dan saya kira kecepatan akan menjadi salah satu keunggulan dalam quick count. Ini seperti yang kita lihat ya di layar kaca Anda ini Mas Denny dan juga Mas Wawan, ini adalah penghitungan suara di TPS Joko Widodo di daerah Gambir Jakarta Pusat ini nih, bagaimana proses penghitungan. Ini yang dilakukan oleh Litbang Kompas. Tapi secara umum memang hitung cepat ini prosesnya memang seperti ini ya? Ya, sebetulnya kalau mau diceritakan lebih panjang gitu ya, bagaimana mungkin pertanyaan dari masyarakat banyak muncul, apakah metode ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu. Maka saya kira perlu dijelaskan bagaimana sampel TPS quick count itu dipilih ya. Di quick count SMRC, pemilihan sampel itu dilakukan secara acak dengan metode yang kita sebut dengan stratified systematic cluster random sampling. Bagaimana caranya? Ada ratusan ribu TPS dari Aceh sampai Papua yang kita melakukan stratifikasi, pertama mengelompokkan TPS menurut daerah pemilihan dan kemudian ditentukan alokasi sampel secara proporsional menurut daerah pemilihan.
di setiap daerah pemilihan kita pilih sampel secara acak. Jadi, Sehingga akhirnya bisa dipertanggungjawabkan ya. artinya Ini sampel itu tersebar gitu ya, tersebar dari Aceh sampai Papua. Ini kita lihat di layar kaca Kompas TV, ini adalah proses penghitungan suara di TPS Presiden Joko Widodo memilih nih. Ini sudah dilihat angkanya. Tapi kalau kita lihat soal waktu publikasi hitung cepat, ini kan kalau tidak salah ini kan masih sekitar pukul 3 sore nanti ya. Itu berarti pada saat pukul 3 sore nanti, saat datanya akan dirilis, dipublikasikan, itu nanti datanya itu akan masuk secara bertahap atau seperti apa? Ya, quick count ini mungkin ada banyak versi ya, tapi kalau yang kami lakukan adalah mencatat hasil penghitungan suara, hasil rekapitulasi suara di tingkat TPS oleh KPPS. Jadi setelah selesai penghitungan suara, siapa mendapat berapa, calon nomor 1 dapat berapa, nomor 2 dapat berapa, nomor 3 dapat berapa, dan semua tanda tangan, saksi sepakat, itulah kemudian yang kami laporkan. Jadi bukan penghitungan suara sementara baru terus berapa buah begitu, tidak. Jadi semua sudah selesai. Semua sudah selesai di baru TPS itu baru kita laporkan. Itu satu poin. Yang kedua, mungkin data masuknya akan berangsur-angsur. Nah, itu dia. Kenapa? Karena ada perbedaan waktu Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Maka, dan itu startnya mulai pada pukul 3 sore nanti waktu 3 Indonesia sore Barat. itu sebetulnya Mas Yasir, dari jam 1 siang tadi, kita sudah bisa menerima data dari Indonesia bagian timur. Kenapa? Di sana udah jam 3. Benar. Ya, artinya penghitungan suara sudah selesai dilakukan untuk pemilihan presiden, data sudah masuk, cuma kami menghormati aturan KPU yang mengharuskan kita menunda pengumuman quick count sampai pukul 3 siang. 3 siang 3 waktu sore. Indonesia Barat. Itu berarti kalau di jam kita ini sekitar 10 menit lagi nih. Ya, Nah, kita jadi 10 menit lagi, 10 menit lagi, pukul 3 sore, jangan kemana-mana, tetap di Kompas TV karena akan ada 7 lembaga survei yang sudah langsung merilis hasil hitung cepatnya. Tentu ini menjadi perhatian kita bersama. Tapi kita jeda dulu, hitung cepat mengawal suara rakyat akan kembali usai jeda berikut ini.